Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Astagfirullahaladzim, Mas Bedu. Istighfar Zara, pagi-pagi udah istighfar ada apa? Sebel banget Mas Bedu nih, aduh kesel banget pokoknya. Jadi, pokoknya sebel aja. Nah ini kita lagi syuting loh. Lagi syuting rumah Mama Dede, kamu kenapa sebel gitu tadi? Moodnya nggak enak dilihat sama penonton di rumah. Iya, aduh astagfirullahaladzim, maaf ya pemirsa, maaf ya Mas Bedu, semuanya maaf ya ibu-ibu. Habisnya tadi nih di belakang, nih sebelum mulai nih, Zara kesel banget, Zara denger ada yang lagi bahas mengenai poligami. Tapi kayaknya nggak sesuai deh sama yang dicontohkan sama Rasulullah, Mas Bedu. Ya udah Zara nggak usah repot-repot, kenapa Zara yang kesel, kan bukan Zara yang poligami. Iya, bukan gitu sih. Apa Zara jangan-jangan sedang belajar? Enggak. Ya Allah, jangan. Kita bisa belajar bareng sama Mama Dede nanti. Iya, tapi Zara nggak mau dipoligami, Mas Bedu. Cuman ini bukan itu sih konteksnya. Dia ngebahasnya tidak sesuai sama yang Rasulullah. Sesuai apaan sih? Ini mah ada yang ngebahas poligami, tapi nggak sesuai sama yang dianjurkan Rasulullah gitu loh, mah. Menurut Zara, pembahasan yang Zara lihat itu tidak pada konteksnya ya. Melenceng. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah tentang poligami itu, mah. Iya, mah. Nah, makanya emang poligami itu apakah juga diajarkan oleh Rasulullah, mah? Atau memang seperti apa sih, poligami itu seperti apa? Siapa yang sebenarnya, mah, gitu, mah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Poligami. Seperti apakah? Seperti apakah? Poligami. Kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 3. Pankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Baru koma. Pain hibtum Allah ta'dilu fawahidatan. Nikahlah perempuan yang kamu sukai 2, 3 atau 4. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup 1 orang saja. Maaf. Dalam tanda kutip. Banyak orang yang mengira artinya dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang namanya laki-laki muslim harus menikah dengan cara berpoligami. Maaf. Kita lihat kalimatnya. Kalimat daripada ayat ini bukan perintah. Bukan anjuran. Tapi diperbolehkan. Beda kan? Iya, mah. Perintah, anjuran, sama diperbolehkan. Beda kan? Beda. Jadi tidak diperintahkan. Artinya tidak ada kewajiban menikah. Karena hukum nikah itu ada hukum nikah wajib. Kalau seorang laki-laki punya kemampuan secara finansial, ekonomi, hasrat birahinya besar, tidak bisa mengendalikan diri, kalau dia tidak buru-buru nikah takut berbuat zina, hukum pernikahan adalah wajib. Hukum pernikahan adalah sunat. Bagi siapa? Bagi laki-laki yang sudah punya kemampuan secara finansial, secara ekonomi, tapi masih bisa mengendalikan nafsu birahi. Yang ketika mubah, dasar hukum pernikahan memang mubah. Yang keempat, makruh. Kalau seorang laki-laki tidak punya penghasilan, nikah, mau dikasih makan apa anak orang? Yang kelima, hukum pernikahan itu adalah haram. Kalau laki-laki nikahi perempuan untuk menyakiti perempuan. Nah, dalam kalimat ini bukan perintah. Tapi diperbolehkannya seorang laki-laki kalau menikahi perempuan yang kalian sukai. Nah, bukan perintah. Ya. Tapi ini adalah pengecualian. Ini adalah khusus kalau ada orang punya problem tertentu dalam keluarga. Misalnya, dalam undang-undang negara kita dikatakan, kalau istrinya sakit parah, punten dalam tanda kutip, tidak bisa berhubungan dengan suaminya boleh nikah lagi. Karena suami punya kebutuhan biologis kan, mau dikemanain.
Iya. Istrinya akan punya kemampuan. Atau boleh jadi istrinya tidak bisa memberikan keturunan. Ya. Maka suami boleh menikah lagi dengan perempuan lain. Lain. Nah, jadi ini alasan khusus. Makanya ayat ini bukan perintah, bukan juga anjuran, tapi diperbolehkan silakan laki-laki menikahi perempuan. Kita lihat sekarang. Tadi Bedu bilang, apakah Rasulullah sedang menganjurkan kita? Tidak. Rasulullah sedang menikah itu di zaman Siti Hadijah jadi istrinya hanya sendirian. Luar biasa, istri yang baik, istri yang setia, yang kaya raya, yang sangat menghormati suaminya, yang sangat dermawan, yang beriman pertama kepada Rasul sementara orang lain tidak beriman, orang yang rela berkorban segala-galanya, harta jiwa sementara orang lain tidak mau berkorban, perempuan yang dia satu-satunya istri Nabi yang berikan putra-putri kepada Rasulullah, itu bedanya. Nah, Siti Hadijah begitu setianya, begitu baiknya sama beliau. Makanya kita lihat dalam sejarah selama pernikahan Nabi besar kita Muhammad SAW dengan Siti Hadijah tidak ada pernikahan dengan perempuan lain, nggak ada kan? Iya, Ma. Artinya dalam Islam dasar pernikahan itu adalah monogami, bukan poligami. Kita lihat dalam ayat tadi, fa in hibtum alla ta'dilu, kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil cukup satu. Maksud ayat ini apa? Kalau anda sebagai suami memiliki satu istri, sudah merasa bahagia, senang, tenang, tentram, kenapa harus dua? Iya, Ma. Kita lihat kepada tujuan pernikahan. Nah, ini yang harus jelas. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ar-Rum 21. Di antara tanda kekuasaan Allah jadikan buat kalian kaum laki-laki istri kalian min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Buat apa pernikahan? Litaskunu ilaiha, sakinah, tenang dan tentram. Dijadikan oleh Allah perasaan kasih dan sayang. Ini tanda bagi orang yang berpikir. Jelaskan kata Allah. Tujuan pernikahan sakinah, tenang dan tentram. Sakinah. Disambungkan dengan tadi apa benang merahnya? Apa maksudnya? Seandainya Anda punya istri satu orang perempuan, kalian sudah sakinah, sudah tenang, sudah tentram, sudah bahagia, tidak ada masalah. Walaupun ada masalah ada bisa diatasi. Mau ngapain lagi? Makanya dasar daripada pernikahan dalam Islam sebetulnya adalah monogami, bukan poligami. Tapi kalau kalian membutuhkannya dengan kelainan-kelainan yang Mama sebutkan tadi, dengan kekhususan ada sesuatu dalam tanda kutip, silahkan asal berbuat adil. Tuh, silahkan. Nah, tadi tujuan pernikahan juga sudah Mama jelaskan ya, baru sakinah, mawaddah ya, Ma? Betul. Nanti ada lagi selanjutnya. Warohmah. Warohmah. Iya. Perasaan kasih sayang. Asal kasih sayang. Betul. Oke. Jadi poligami itu sebenarnya bukan anjuran dan juga bukan perintah, bukan anjuran, tapi diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Bisa dikatakan ini adalah solusi, bukan juga, Pak? Ntar kita bahas. Kita bahas. Oke, setelah ini kita akan bahas lagi apakah poligami juga masuk dalam sebuah solusi. Nah, kita lihat nanti ya apa penjelasan dari Mama Dede. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Di sebelum komersial break tadi Mama katakan bahwa poligami Islam menganut sebenarnya ya. Pernikahan itu adalah monogami. Dan dikatakan bahwa poligami itu sebenarnya bukan anjuran dan juga bukan perintah. Hanya diperbolehkan. Atau juga apakah ini boleh juga dimasukkan dalam kata solusi, Pak? Boleh juga. Boleh juga, Pak. Karena tadi kan Mama bilang dalam kondisi tertentu ini adalah khusus. Kalau sesuatu terjadi, bagaimana pemecahannya? Misalnya tadi Mama bilang, undang-undang di negara kita mengatakan seorang laki-laki boleh menikahi perempuan yang kedua dengan syarat. Dengan syarat. Kalau istri yang pertama tidak bisa memberikan keturunan. Sementara manusia normal kan pengen punya anak. Iya, Ma. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin. Manusia normal pengen punya anak turunan. Karena istri ini sudah ke dokter, sudah kemana-mana. Dokter mengatakan tidak punya keturunan, mandul.
boleh menikah. Masalahnya begini. Di kita, maaf dalam tanda kutip, kebanyakan kalau orang nikah 5-6 tahun belum punya anak, kalian laki-laki kebanyakan, mudah-mudahan kalian tidak, yang dipersalahkan perempuan dia mandul. Allah. Padahal periksa dua-duanya dong. Larang Iya, dong. Suami periksa, istri periksa. Iya. Survei membuktikan, terbukti mereka bercerai, yang suami menikah, yang istri menikah, yang istri punya anak, artinya yang mandul lakinya. Iya benar. Makanya harus adil. Suami periksa, istri periksa. Kalau betul istri yang mandul, suami boleh menikah buat punya turunan. Atau, maaf dalam tanda kutip, istrinya sakit, di mana sakitnya oleh dokter dikatakan istri Anda tidak bisa berhubungan badan karena penyakitnya. Sementara kan manusia normal, kalian masih pada muda, punya kebutuhan biologis. Iya. Disalurkan kemana? Makanya boleh menikah. Kemudian lagi apa yang memperbolehkan kalian menikah dalam Undang-Undang nomor 1, Undang-Undang 10, PP 10. Suami boleh menikah dengan perempuan yang kedua, yang ketiga, syaratnya. Izin tertulis dari istri yang pertama. Istri pertama. Pertanyaan mama, Iya, Mam. beranikah Anda minta surat izin tertulis dari istri pertama Anda? Jawab. Itu tanda tangannya tintanya darah itu, Mang. Ya Allah. Katanya diketik dulu suruh tanda tangan. Beuh, Aduh, habis. Bang. Bro. Jangan. Saking apa? Menghormati pernikahan. Pernikahan, Masya Allah. Artinya kalau tidak terpaksa, jangan. Makanya Allah berfirman, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan." Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Adil mana? Papan, rumah sama. Sama. Pangan, baju, makanan, pakaian, kendaraan. Sama. Waktu harus sama. Cuman kasih sayang walaupun pengen sama, kata Allah nggak bakal bisa sama. Karena hari ganjil ya, Mang. Nah, karena hari ganjil. Dua, satu di musola. Lu emangnya gagen. Iya kan seminggu 7 hari ya, Mang. Gue juga tahu sebelum lu lahir kan udah tahuan mama. Iya, bener. Dengerin orang tua ngomong. Siapa? Nih, Ya. papan, Kapan? pangan, Pangan. waktu bisa adil. Waktu bisa adil. Rasa cinta dan kasih sayang kata Allah dalam Al-Quran nggak bisa adil. Gak bisa. Makanya kan kalian sebagai manusia normal punya istri 3 atau 4, pasti rasa cintanya berbeda-beda. Rasa sayangnya berbeda-beda. Cuman Allah menyatakan jangan kalian tunjukkan kepada istri yang lain kelebihan cinta sama yang ini. Membuat lain cemburu. Iya. Walaupun Anda lebih mencintai dia, jangan tunjukkan nama dia. Iya, Ma. Contoh, suatu ketika istri Rasulullah itu bertanya, siapa di antara kami yang paling kau cintai? Rasul menjawab pertanyaan mereka, nanti berapa hari lagi saya akan buktikan siapa yang aku cintai. Pendek cerita, beliau ini membuat cincin sebanyak istrinya. Tiap istri dikasih cincin. Jangan nama siapa-siapa ya. Kamu paling saya sayangi. Oh, iya. Jangan nama siapa-siapa ya. Ini cincin pakai. Oke. Simpen ya. Simpan. Kamu yang paling saya sayangi. Wah, Masya Allah. Kumpul. Mereka nanya lagi. Apa jawaban ya Rasulullah? Siapa di antara kami yang paling cintai? Rasul menjawab, istriku yang aku berikan cincin kemarin. Semuanya bangga. Tuh. Jadi nggak dibeda-bedain. Dia paling bohai, paling muda, paling montok. Enggak. Biar mereka tidak bersaing satu dengan yang lain. Jadi begitu caranya ya, Mang ya? Betul. Oke. Oke. Oh. Kayaknya belajar banget sih lu. Langsung Dengerin dulu belum kelar. Siapa ya, Pak? Jadi caranya Ya. jangan membuat mereka sakit hati. Cemburu, saling cemburu ya, Pak? Karena semua mereka Anda nikahin. Awalnya karena cinta, karena sayang. Nah, maka Allah mengatakan sakinah, mawaddah, warahmah. Warahmah. Udah ada ketenangan, ketentraman, perasaan kasih, perasaan sayang. Makanya kalau cinta sudah pudar masih ada mawaddah. Mawadah. Mawadah sirna masih ada rahmah. Jangan mentang-mentang udah tua kawin sama yang muda, demen yang muda. Lu kagak bakalan keren tanpa yang tua mah. Dulu yang doain kamu siapa? Iya, yang pertama. Dulu yang pertama hidup dengan lagi susah, stiker berdua, sepiring berdua, siapa? Makanya jangan kacang lupa sama kulitnya. Di kita mah maaf nggak semuanya. Kebanyakan laki-laki, kalau banyak yang surat ke mama. Kebanyakan laki-laki lagi muda susah. Kayak 40, 45 jabatan pangkat wibawa kekuasaan sering.
Perempuan lain kan banyak yang naksir. Banyak yang demen. Demennya sama wibawa, sama pangkat, jabatan, kekuasaan. Kan kalau orang kaya walaupun tadinya burak begitu kaya jadi keren. Iya betul Pak. Dandan beneran. Jadi Semua karismatik Bening, seolah-olah, kinclong, ya, Ma? Iya. menarik, ganteng. Nikah. Misalnya, Iya, Ma. kan waktu berjalan terus. Datanglah pensiun. Pangkat hilang, Hilang. jabatan hilang, Hilang. insentif hilang, sopir kantor hilang, mobil kantor hilang, Hilang. yang bukain pintu mobil hilang, yang bawain tas hilang, pagi Pak di kantor hilang. Bilang, Perempuan yang kedua, yang ketiga, yang keempat mundur perlahan-lahan. Waduh. Udah nggak ada duitnya, Ya, dadah. udah nggak ada pangkat, Ya, udah nggak ada jabatan, udah nggak ada wibawa, semua insentif hilang, mundur. Namanya usia sudah pensiun, 55, 56, 60, nggak ada yang ngurusin, penyakit datang. Begitu penyakit datang, istri yang muda, yang bohai, yang bangga dengan pangkat jabatan, harta kekayaan, nggak ada yang ngurusin, sakit, bengek, stroke. Ya Allah. Kira-kira mau pulang kemana Anda? Kalau Anda misal, iya Pak, iya Pak. ke istri yang pertama kan? Yang pertama nggak ada lagi udah Pak. Pulang kemana lagi? Coba Anda jawab. Apakah kalau Anda punya suami seperti ini, lagi berkelana, lagi kaya, begitu pensiun, bengek, stroke, pulang, diterima apa tidak? Assalamualaikum Udah Parkinson. istriku. Ini contoh. Udah goyang ngomongnya. Makanya sekali lagi, ini bukan perintah, ini bukan anjuran, tapi diperbolehkan kepada siapa? Kepada laki-laki yang bisa berlaku adil dengan semua istrinya. Tuh jangan salah paham. Nah, jamaah mau pelajari Islam tentunya harus secara keseluruhan. Sama halnya seperti saat sekarang nih. Jamaah harus nonton dari awal sampai akhir ya secara keseluruhan. Karena nanti kita akan balik lagi untuk menjawab pertanyaan dari Instagram @rumahmamadede_tv1 dan pertanyaan dari jamaah di studio. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita bersama-sama kita cari berkah insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Mama Dede. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya tentang poligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Yusuf dari Majelis Taklim Khadijah Cisauk Tangerang. Oke, Galau nih mah. ada apa? Yolanda itu Yoyoh, bapaknya orang Lampung, emaknya orang Sunda. Oh, Emang orang Sunda mah. Ya, Sunda, bukan iya. itu yang Yolanda yang penyanyi maksud mama. Oh iya. Namanya Yoyoh, Aja. bapaknya orang Lampung, emaknya orang Sunda, jadi Yolanda. Yolanda. Karena dia jamaah. Kalau mama. bule, Bapak Lampung, Mak Belanda berarti ya? Iya, bule. Yolanda itu. Emang nggak Yolanda? Yolanda. Begini mah, apakah benar seorang istri yang mengizinkan suaminya menikah lagi ganjarannya surga? Dan apakah apa namanya kalau poligami itu diizinkan? Saya pernah mendengar hukumnya merusak rumah tangga orang lain dosa besar. Itu gimana ya istri kedua, ketiga dan kesekiannya gitu? Yolanda nanya 2 pertanyaan. Iya mah. Dan Bu Yolanda juga nanya seperti sedih sekali. Sedih banget. 1, pertanyaan dia yang pertama. Apakah benar ada hadis Rasul yang menyatakan kalau seorang istri mengizinkan suaminya menikah lagi dapat surga? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Bu Yolanda. Tidak ada ayat, tidak ada hadis. Itu hadis karangan suami centil Yolanda. 1. Catat ibu-ibu. Bisa aja tuh suami ya. Nanya dia apa kata Yolanda yang kedua? Apakah itu mah merusak Merusak rumah tangga orang lain Oke. kalau poligami itu? Kalau kan dinikahin mah, Betul. apakah itu hukumnya haram? Kalau seandainya ada orang datang lalu menjelek-jelekan istrinya di depan suaminya dengan harapan suaminya menjelekan istrinya menikah dengan dia, Rasul mengatakan,
Hati-hati kalian, jangan sampai datang kepada seseorang menumpahkan tampan orang lain. Ya Allah. Tampan tempat makanan, Iya. orang berbahagia kalau mau makan. Ketika orang datang diteplak tampannya tublek, dia berharap biar nampan dia yang diperoleh. Itu dosa besar karena menghancurkan rumah tangga orang lain. Benar begitu Yolanda. Ya Allah. Tapi kalau tanpa, mohon maaf nih, Mas, tanpa ada keributan, kericuhan, tapi dia dianggapnya sebagai perusak kehormatan, dianggap pelakor. Padahal kan laki-laki yang mau nikahin dia, Mas. Sebentar. Yang namanya pelakor itu, kalau laki-lakinya kalem, baik, setia, istrinya yang menggoda. Ini pelakor. Tapi kalau suaminya sama-sama dengan bininya, artinya pebinor melawan pelakor. Penggoda bini orang dan penggoda laki orang. Sarwa gelona. Makanya saya tidak setuju. Kalau hanya dikatakan pelakor, tidak dikatakan pebinor laki-lakinya. Karena gitu. Kecuali kalau sama digodain sama bini orang. Tapi kalau dia setia mah nggak bakal terjadi. Jadi jangan hanya menyalahkan perempuan. Tergantung laki-lakinya, Ma, ya. Begitu. Ya. Ibu. Makasih Mama. Mangga. Iya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegalauannya kayak beneran dari hati, ekspresinya sampai ikut. Zara so tahu. Suaranya ikutan sedih gitu. Sedih ya. Jadi aku ikut merasakan gitu pertanyaannya gitu loh. Meresapi begitu maksud lo? Iya, Mah. Enggak, pastinya, Mah. Ya udah siap-siap. Kayaknya kayaknya, Ma. jawaban yang pertama yang Iya, benar. bener. Enggak, Ma. Mah, enggak. Mah. Lanjutkan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan sampai ya Allah. Ini ada Nugroho Hadi Nuno, Mah. Naon? Di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya seorang wanita yang berusia 25 tahun. Udah menikah sejak 7 tahun yang lalu. Dan dikaruniai 3 anak. Masya Allah, nikah muda ya. Suaminya mau nikah lagi dengan wanita lain. Dikarenakan si suaminya pernah bermimpi berpoligami. Keinginannya tersebut akhirnya yang menyebabkan banyak masalah dalam keluarganya. Namun si istrinya nggak mampu menanggungnya. Meskipun ia tahu berpoligami memang disyariatkan. Bahkan ibu si suami pun memarahinya dan berkata jika dia tetap mau melakukan poligami, maka beliau akan menjauhinya dan tidak akan melihatnya lagi. Pertanyaannya, apakah hal ini bisa menjadi alasan untuk bisa mengurungkan niatnya berpoligami? Apa yang seharusnya istri lakukan, Mah? Apakah wajib bagi suaminya untuk mentaati ibunya, Mah? Oke, satu. Apakah bagaimana perasaan istri? Istri yang manapun, Iya. kebanyakan punya hati dan perasaan. Iya. Kalau suaminya menambah istri, pasti cintanya terbagi 2. Terbagi 3. Berbagi suami jadi. Ma. Berbagi suami, berbagi waktu, berbagi penghasilan. Itu otomatis dan mutlak pasti. Iya. Karena harus berbuat adil. Sekarang dari pihak ibu. Ibunya melarang si anak yang laki-laki menikah lagi. Apakah anak laki-lakinya wajib mengikuti perintah ibu? Karena dalam ayat yang Mas sampaikan, An-Nisa ayat 3 diperbolehkan. Kalau anak laki-laki kita memang punya kemampuan secara ekonomi, secara papan, pangan, dan waktu, itu dipersilahkan. Tidak usah ngikutin ibunya. Kecuali dalam masalah ibadah. Jelas. Iya, Mah. Artinya gini, Mah. Jelasnya ya, Mah, konkretnya bagaimana sih sikap seorang istri dan muslimah yang baik ketika suami meminta izin pada istrinya untuk berpoligami. Istri yang baik, yang soleha, yang mengerti agama, dari tadi Mama bilang, siapapun tidak ada yang rela berbagi. Iya, tidak ada. Iya, Mah. Mah. Namun diperbolehkan dalam Al-Quran, dalam agama kita, kalau memang ada perempuan lain yang kira-kira kasihan, suaminya punya kemampuan, kenapa harus melarangnya? Jadi sikapnya gimana, Mah? Konkretnya sikapnya. Misalkan nih, Oh, Mah, diapalin, Mah. contoh kasus ya, Pak, contoh kasus. Ya. Mah. Biar lebih mudah menangkapnya ya, Oke, mencernanya, Mah, ya. biar lebih mudah. Suami kaya raya, duitnya banyak, Iya. gagah perkasa, bisa memuaskan lahir maupun batin 2 orang perempuan. Silakan menikah lagi. Istrinya berpikir, alhamdulillah, waktu saya kemarin seminggu full ngurusin suami, makanannya, pakaiannya, perhatiannya. Sekarang karena dia punya istri 2, di rumah saya 4 hari, yang 3 buat ngaji, yang 3 buat ibadah. Begitu kalau mau. Oh, begitu Ibu-ibu ya. Apakah mungkin dan apakah bisa dilakukan oleh istri Anda? Nggak, yang penting kan contohnya udah ada di contoh. Ya, oke, silahkan. Mama hanya memberikan inilah jalan seandainya memang ada izin istri Anda. Iya, Bu, asal Ibu tahu ya, Bu ya. Istri saya tuh 3, Bu. Anaknya. Oh, anaknya. Anaknya 3, Mas, istri Iya. saya. Kira-kira Boleh kan? Perbolehkan ya. Toh perasaan cemburu pasti ada. Siti Iya, Ma. Aisyah pun cemburu dengan Siti Hadijah yang sudah meninggal. tanda cinta, Wajar. cemburu ya, Mah ya. Ya. Kira-kira Mas Bedu, Mbak Anggi nonton gak ya?
ngantri anak sekolah jam Oh iya, jam segini ya. Masya Allah. Tapi Zara mau nanya boleh nggak nih, Mah? Boleh. nanya Ini istri, maaf istri nih, kayaknya kalau seandainya nih Mah, astagfirullahaladzim ya Allah. Misalnya, ada yang istri, saya mau poligami kamu. Enggak, saya nggak mau ya. Nolak gitu nggak dosa kan, Mah? Kata Zahra, kedengeran. Kalau seorang istri menawarkan suaminya, Enggak, bukan menawarkan. Suaminya ngizin. Istrinya nggak ngizinin. Enggak, saya nggak mau, pokoknya dipoligami titik gitu. Gimana? oh, kalau suaminya mampu, punya kemampuan lahir batin, istrinya tidak boleh menolak. Oh, astagfirullah. Karena dalam aturan agama Islam, dan jangan begitu ngeliriknya lo kayak orang marah. Kaget Mah, bukan kaget. Dalam aturan agama Islam, laki-laki menikah yang kedua, yang ketiga, tidak ada syarat izin dari istri yang pertama. Yang penting punya kemampuan. Kalau soal suka tidak suka terserah, tapi dalam ayat yang Allah sampaikan diperbolehkan. Itu aja. Biasa aja dong ekspresinya Mas Bedu. Enggak, sama tegap doang. Langsung tegak Perasaan gitu. hidup gagah perkasa. Iya, langsung gagal. Ini dadaku, Gitu. mana dadamu? Itu tegap doang mau supaya Baru tumben, biasa lu ngantuk. kuat menghadapi kehidupan gitu. Ah, pede aja kali. Si beduk kelakuan lo. Baiklah, karena Mas Bedu ekspresinya udah kayak siap gitu Mah ya. Kalau gitu Jamaah juga harus siap nih. Melihat pesan-pesan yang melewat berikut ini. Jangan kemana-mana, temanya masih sama. Seperti apakah poligami? Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Silakan buat jamaah yang mau bertanya lagi tentang poligami setelah tadi Mbak Yolanda. Apakah ini dari Andika Kangen Band? Yolanda. Yuk Silakan. Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyun dari MT Khadijah Cisauk Tangerang. Oke, Galau nih Ma. ada apa? Nah tadi kan Kak Zahra ngomong nih kalau misalnya istrinya tiba-tiba nggak mau nih. Menolak. Kalau misalnya nolak nih gitu. Si cewek ini nggak mau nih Ma. Oh kalau tetap mau seperti itu saya mundur aja. Iya, Ma. Saya mendingan pisah. Nah, pas mundur siapa yang markirin tuh? Enggak, bukan Orang mobil. lain aja deh. Cerai, intinya cerai ya, maksudnya bercerai gitu? Iya. Bisa, Cerai. oke. Saya orang tersebut memilih untuk lebih Pisah. baik daripada saya sakit, lebih baik saya mundur. Nah, bagaimana itu mah? Berdosa nggak cewek itu mah? Oke. Terima kasih. Seandainya itu yang terjadi, ketika suaminya meminta izin dia akan menikah lagi, istrinya bilang daripada lu kawin lagi mendingan ceraikan dulu saya. Rasulullah menyatakan cerai itu halal tapi dibenci oleh Allah. Suami sudah baik, sudah napakah lahir dikasih, napakah batin dikasih, rumah sudah ada, pakaian sudah cukup, anak-anak sehat walafiat. Artinya istri tadi melawan kehendak suami, dosa. Dosa. Oh, Mas Yoyo tepuk tangan. Iya. Masya Allah. Tapi kalau seandainya... Kenapa? Maaf. Ya, Ma. Apa sih hikmahnya Ya, Ma. daripada berpoligami? Saat ini jumlah perempuan dengan laki-laki 1 berbanding 8. Betul, Ma. Rasul pun bersabda menjelang kiamat 1 berbanding 50. Maka kalian yang punya suami istrinya cuma 1 harusnya memperbolehkan suami kalian menikah lagi agar perempuan-perempuan lain bisa merasakan bagaimana bahagianya punya suami. Dan derajat martabatnya juga bisa terangkat ya, Bang. daripada Betul, sendiri. karena Ada maaf melindungi, di masyarakat ada kita ada opini yang mengatakan perawan tua, padahal. janda tua, Ya janda misalnya janda itu kan dihina. Dihina. Tapi kalau orang yang punya suami statusnya seolah-olah ada penghargaan di masyarakat. Nah, makanya ini bisa dibilang kalau secara global ini menjadi solusi ya, Ma. Betul. Iya. Ya. Secara garis besar, secara luas ini bisa menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Makanya berpikirnya pakai ini, jangan pakai nafsu yang di Pakai bawah. nafsu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Iya, Ma. Nah, sudah siap Zara ya? Siapa apa nih? Itu agak Astagfirullahaladzim. Baik, Ma. Mengerti Anda? Ya. udah perbandingan rasionya tidak imbang, Zara. Ya. Udah gitu laki-laki masih banyak yang suka sama laki-laki lagi. Itu kan Oh, bahaya. astagfirullahaladzim. Alhamdulillah misalnya. Ya Allah. Makanya Double. semakin sedikit laki-laki itu semakin langka. Iya. Jadi poinnya adalah
Poinnya ya seperti yang Mama katakan tadi. Tujuannya Mas Bedu ke situ. Oke, kita ke Instagram aja dulu deh ya. Ya, Nih, boleh. pertanyaan nih. Aku mau ikutin apa kata Mama aja karena aku muridnya Mama. Iya. Kali ini aku ya gitu deh pokoknya ya. Instagram nih. Kita bacain dulu Zaendut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Zaendut. Apakah diwajibkan bagi seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu juga membagi hari kepada istri yang sedang haid dan nifas? Walaupun istri Anda sedang haid, sedang nifas, kalau waktunya Anda jatah di rumah istri yang pertama yang sedang nifas, Anda wajib hadir di situ. Kecuali kalau istri yang sedang nifas merelakan, udah bang, saya kan lagi nganggur, lagi nifas, noh ke yang kedua itu silahkan dengan kerelaan istrinya. Contoh dulu Ummu Salamah, jatah dia diberikan kepada Siti Aisyah, begitu. Iya. Saya sudah tua, Oke. yang muda aja, begitu. Oke, baiklah kalau begitu Mama. Seperti ini bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu yang nonton ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini Mama. Nah, Nanti kita besok masih ada tema poligami part 2 ya. bisa, Pokoknya seminggu ini poligami kita bahas. iya, nggak ada akhirnya nih, mohon maaf ya kan. Kita tutup aja di kalau gitu ya Bapak Ibu jamaah. Tentunya tadi kita sudah dengarkan bersama nasihat Mama mengenai seperti apakah sebenarnya poligami itu. Nah, Mama tadi ingatkan bahwa sebenarnya dalam Islam tidak ada kewajiban, tidak ada poligami yang disyariatkan, tapi hanya diperbolehkan. Karena pada dasarnya dalam agama Islam menikah itu adalah monogami. Tapi pada kasus tertentu dan juga pada keadaan tertentu diperbolehkannya poligami. Masalahnya kenapa? Dulu di zaman jahiliyah, Ya, Mah? laki-laki Arab ada yang punya istri 10-15 orang. Ya. Dengan turunnya ayat ini dibatasi. Dengan turunnya ayat ini dibatasi maksimal istri 4 orang. Itulah asbabun nuzulnya. Ya, jangan banyak-banyak, cukup Ayat 4 ini aja. turun ya, Ma ya? Dibatasi asbabun nuzulnya. Iya. Sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat, Itu gitu. kenapa Kalau turun. gitu kita berdoa yuk, Ma, yuk. Supaya kita dikuatkan iman dan Islam kita. Silakan Mama. Supaya bisa menerima keadaan ya gitu. Pemirsa, ibu sekalian angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Kami pun tahu di dalam An-Nisa 3 engkau menyampaikan kepada kami bahwa kaum laki-laki boleh menikah 2, 3 atau 4. Ya Allah, kami beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Ini adalah pengecualian. Ini adalah penghususan. Kami bermohon kepadamu ya Allah, bukakan hati-hati kami. Agar kami semua, baik laki-laki, terutama kami para perempuan, agar menerima apa yang engkau perbolehkan buat suami-suami kami. Kami pun bermohon kepadamu ya Allah, lunakan hati-hati kami para istri. Kalau seandainya suami-suami kami akan menikah dan mereka memiliki kemampuan lahir maupun batin dengan istri 2 ataupun 3. Namun ya Allah, kami bermohon kepadamu kesabaran kepada kami, keadilan kepada suami-suami kami. Berikan mereka kemantapan hati untuk langkah yang engkau ridhoi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Terima kasih Mama Dede buat ibu dan tausiahnya. Zara, terima kasih dan terima aja. Terima kasih. Terima kasih jamaah sudah hadir di studio Rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.